Oke, selamat datang di YouTube channel Yohanes Prayoga. Nah, sekarang kita lihat ini pada tanggal berapa ya saya ya? Kemarin kalau nggak salah. Iya, 14 Maret. 14 Maret saya memberikan analisa bahwa di sini hati-hati di bagian 1,6 kalau bisa tembus ke bawah, bisa turun, terus naik dan bisa turun lagi. Nah, saat ini berada di mana? Ini di grup SDM Maju ya. Silakan masuk kalau teman-teman mau masuk di grup Pioner Maju. Dan kalau kalian belum punya OKX bisa daftar OKX di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Di kolom deskripsi itu sudah ada link grup sama link untuk daftar menjadi anggota saya di OKX gitu ya. Kita lanjutkan analisanya. Oh, kok mana hilang? Kok hilang ini? Duh, kok hilang? Wah, ini ya. Anggap saja inilah. Abang-abangku sekalian. Ini ya. Ini sudah saya videokan ya di grup. Sudah saya videokan. Ini deh, ini dia. Ini dia. Ya, di sini ya. Di sini jelas bahwa saya mengatakan bahwa dia sempat turun dan naik. Dan saat ini terjadi seperti apa? Saat ini terjadi seperti ini, teman-teman. Ini adalah realitanya. Ini adalah pergerakan nyatanya untuk saat ini. Dia sempat turun sesuai dengan garis yang sudah saya buat. Ini turun, naik, turun ya. Tapi turunnya belum selesai ya, turunnya belum selesai. Kalau kita tarik gini, nah kan kayak gini. Tuh, jadi persis banget ya dia naik turun. Nah, sekarang dia memiliki batasan yang dimana batasannya adalah di biru ini, teman-teman. Ya, di biru ini atau batasan rectangle di sini. Ya, kotak biru ini antara 1,6 ya, batas bawah itu 1,55. Jadi kalau dia bisa menembus ini ke atas ya, di atas 1,6 itu bisa mengejar yang biru ini teman-teman, yaitu simple moving average 100 ya, bisa naik ke sini. Dan ini kalau misalnya ketembus juga, ini ketembus juga, maka dia akan naik ke sini ke 2 dolar. Tapi kayaknya sulit karena dari sisi indikator yang 100 moving average 100 itu keadaannya turun. Yang hitam moving average 20 turun, yang orange juga kemiringannya turun. Kalau dilihat dari sisi candle memang ini hijau gede banget ya, hijau gede banget. Tapi di sini ada buntutnya, ada shadownya, ya ada shadownya ini yang menandakan ini nggak mampu lagi untuk naik. Kemungkinan sangat berat untuk naik gitulah, bukan nggak mampu, bisa aja mampu, tetapi sulit untuk naik gitu ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya mengartikan bahwa dia kalau bisa tembus, ya tembus akan mengejar ya minimal sini dulu lah. Ya, minimal sini dulu lah. Di bagian resisten sini. Nah, di bagian resisten sini. Minimal disitulah kalau memang bisa tembus. Karena masih ada batasan yang warna biru atau moving average atau simple moving average 200. Gitu ya, 100 moving average 2. Kalau bisa tertembus itu bisa naik ke sini. Tapi kalau nggak bisa tertembus, apa yang terjadi akan sama seperti ini ya. Dia ke sini, terus habis itu kembali turun ke sini teman-teman. Ya, kembali turun ke sini kemana? Nah, kembali ke turun ke sini bisa di area-area sini ya, kawan-kawan ya. Yang pertama adalah sini 1,3 dolar. Ya, area kedua batasan terakhirnya paling bawah itu loh adalah di sini 1,22 ya, 1,25an lah, 1,25. Nah, kalau ini masih kuat banget untuk turun gimana dong? Ya jatuh. Ini kalau bisa kuat banget untuk turun bisa jatuh ke sini teman-teman, jatuh banget. Dan itu bikin bahaya banget ya di sini. Di sini ada demand. Bisa ke 0,6 atau 0,8 lah, kira-kira 0,8. Yaitu itu bahayanya ya. Bisa ke 0,8 sini jatuhnya. Kalau memang batasan-batasan ini bisa ditembus ya, batasan-batasan ini bisa ditembus di 1,2 ya. Itu bisa ditembus. Kalau nggak bisa ketembus ya mungkin nanti berikutnya adalah naik lagi. Di bagian sini nanti antara sini ya, di sini bisa naik ke sini atau bagian bawah nanti di sini bisa naik lagi ke atas gitu ya. Jadi tergantung kekuatan yang ada di bagian-bagian support ini. Bagian-bagian dua support ini ya, dua support ini kalau kuat
ya masih bisa membalikan fakta bahwa dia nggak kembali turun. Tapi untuk nggak kuat, ya bisa jebol nih, jebol ke bawah sini. Jadi hati-hati buat teman-teman yang serok atau sedang menahan posisi beli. Ya, itu hati-hati. Bukan berarti saya suruh jual ya, jual rugi, bukan. Semua keputusan ada di tangan kalian, teman-teman. Semua keputusan ada di tangan kalian, dan kalian yang memutuskan apakah harus saya jual rugi atau nahan atau hold. Itu semua tergantung kalian. Oke, saya hanya menganalisakan saja apakah ini turun atau naik, dan juga analisa saya belum tentu benar, teman-teman ya, belum tentu benar. Bisa terjadi kesalahan, mungkin tiba-tiba pergerakannya ternyata sideways di sini. Sideways itu datar ya. Datar di sini bisa jadi ya, datar ke sini dan ini panjang banget ke depan. Itu bisa jadi. Jadi tidak ada yang bisa menebak 100% benar, itu tidak ada yang bisa ya, tidak ada yang bisa. Ini hanya sebatas analisa saja, belum tentu kebenarannya itu akan mendekati 100%. Tapi kalau dengan probabilitas ya paling enggak 70-80% itu kebanyakan mirip gitu aja ya. Kebanyakan mirip gitu aja ya. Monggo, kalau teman-teman mungkin ada perbedaan dari sisi analisa, silahkan di komen di kolom komentar, karena saya tidak menganalisa secara fundamental juga ya. Apalagi ini pembaruan Pi ada yang dengan lelang domain ya, lelang domain. Efeknya gimana saya juga nggak tahu, karena lelang domain ini hanya lelang nama-nama domain, contoh facebook.pi karena facebook.com kan ya, mungkin dilelang menjadi facebook.pi, itu ada twitter.pi atau x.pi, itu bisa jadi gitu ya. Cuman fungsinya ya domain pada umumnya gitu ya, domain pada umumnya yang bisa kalian simpan. Mungkin kalau mau bikin nama-nama domain contoh kayak aqua.pi gitu ya, bisa aja, mungkin aja banyak yang minat. Nanti ketika kamu yang dapat lelangnya, itu kalian bisa jual lebih mahal lagi karena kalian yang punya hak di situ. Ada biaya per tahun biasanya, teman-teman. Ya, biaya per tahun untuk biaya domain tersebut ada biasanya ya. Begitu. Silahkan kalau ada analisa lain yang secara fundamental makro atau makroekonomi, mungkin ada yang tahu, karena saya tidak memperhatikan makroekonomi sama sekali. Yang saya tahu cuman rumor tentang Meksiko yang dibom, Meksiko kah? Iya, Meksiko tah? Lupa saya. Bukan Meksiko. Moskow, kok Meksiko. Moskow yang dibom. Itu berarti peperangan memanas lagi, dan biasanya itu yang berpengaruh nanti gold atau emas, BTC, ETH itu bakalan naik, teman-teman. Kalau Pi Network apakah nanti berpengaruh juga? Mungkin sedikit berpengaruh. Tapi dari sisi analisa teknikal saya seperti ini ya, bisa terjadi penurunan lagi. Jadi tergantung teman-teman ya, bisa cari indikator lain atau baca-baca aja tentang analisa secara teknikal analisis atau secara fundamental analisis. Mungkin ada tambahan nanti buat bahan untuk bahan acuan ya, bahan acuannya lebih lengkap. Nah, dari saya ini seperti ini, dari orang lain seperti apa gitu ya. Oke, itu aja yang bisa disampaikan untuk analisa Pi Network kali ini. Jangan lupa gabung menjadi anggota di OKX bersama saya di OKX ya, di deskripsi, dan juga gabung dengan saya di grup Telegram itu @pionermaju, karena di sana nanti kita bisa sharing-sharing bersama. Seperti ini analisa baru kayak gini ya, analisa barunya kayak gitu. Ini dari berupa gambar gitu ya. Berupa gambar atau tanya-tanya tentang itu, atau saling tanya jawab di situ, sharing-sharing boleh gitu ya. Silakan aja, monggo ya. Terima kasih banyak. Situ aja. Saya Yohanes Agung Prayoga. Yuk, salam waras, salam cerdas. Yuk, semuanya kita SDM harus maju. SDM Indonesia harus maju. Begitu ya. Selamat sore. Saya langsung ini proses dan saya langsung upload sekitaran mungkin jam 3:30 baru tayang. Oke. Terima kasih banyak. Bye bye.